Terima kasih. Kalau menurut saya, wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang kita sebagai bangsa Indonesia dalam melihat diri dan lingkungan yang didasari nilai persatuan dan cita tanah air. Ini bukan sekedar sebelah, tapi sikap dalam menjaga persatuan, menghormati perbedaan, serta menempatkan kepentingan di atas pribadi atau golongan. Intinya, perkembangan teknologi dan informasi seringkali menggeser nilai-nilai kebangsaan kita. Kalau menurut saya, wawasan kebangsaan adalah sebuah pandangan hidup. Agar kita sadar bahwa kita itu bagian daripada bangsa Indonesia, meskipun berbeda-beda, beda bahasa, beda suku, tapi kita tetap harus bersatu sebagai suatu bangsa Indonesia. Jadi kalau menurut saya, untuk wawasan kebangsaan itu adalah cara kita sebagai warga Indonesia sebagai memahami diri kita sebagai satu bangsa. Untuk bagi generasi muda juga, untuk wawasan kebangsaan penting agar kita juga tidak kehilangan jati diri dalam pengaruh globalisasi. Nah, untuk ini juga bukan hanya soal hafalan, tapi bagaimana kita menjaga persatuan dan tetap bangga menjadi bangsa Indonesia. Bela negara tidak perlu identik dengan angkat senjata atau perang dari kehidupan sehari-hari. Bela negara bisa dilakukan melalui hal sederhana seperti mematuhi hukum, berkontribusi positif di lingkungan, bekerja dengan profesional. Itulah menurut saya. Kalau menurut saya, bela negara itu bukan tugas tentara sih, tapi tugas semua warga Indonesia, bangsa ini. Kalau tentara mungkin di medan perang, kalau kita bela negara mungkin dengan hal kecil seperti siskamling. Oke. Bagus. Ya, betul, saya setuju itu. Kalau menurut saya, bela negara itu tidak harus melulu tentang militer, tapi bisa dilakukan juga dengan cara sederhana seperti belajar dengan sungguh-sungguh, menghormati orang tua, dan tidak membuat keributan di lingkungan. Bagi mahasiswa sendiri, bela negara juga berarti ikut membangun negeri melalui prestasi. Intinya, bela negara adalah kontribusi nyata sesuai kemampuan kita sendiri. Ya, masyarakat Indonesia sangat beragam suku, agama dan budaya, sehingga menjaga persatuan harus dimulai dari sikap paling menghargai dan tidak mudah terprovokasi isu yang memecah belah masyarakat, terutama dalam menyelesaikan masalah. Sikap toleransi dan gotong royong juga menjadi kunci menjaga keharmonisan. Untuk menjaga persatuan itu berarti yang pertama kita harus menghormati dari hal-hal yang berbeda. Perbedaan itu kita harus hormati. Jadi kita yang ambilnya persamaannya, Betul. Satu hal kecilnya. Ambil yang samanya, tinggalkan yang bedanya. Oke, siap, paham. Ya, dengan menghormati perbedaan dan tidak memaksakan pendapat juga. Nah, kita juga harus ingat nih bahwa perbedaan itu bukan ancaman, tapi kekayaan bangsa. Nah, untuk di kampus Gajah, kami juga berbeda asal daerah, suku, bahkan cara berpikir, tapi semua juga bisa rukun, saling menghormati. Nah, kuncinya mah komunikasi yang baik dan tidak gampang tersulut emosi aja. Hari ini kita tidak menghadapi penjajahan ya, fisik dan tantangan baru seperti penyebaran informasi bohong itu ya, atau hoax ya, radikalisme, dan seperti penyebaran informasi yang tidak bisa disebarkan ke masyarakat. Itu sangat berbahaya sekali, karena dengan menyebarkan hoax itu bisa menjadi bumerang buat masyarakat, bangsa, dan negara. Ya itu sebenarnya karena mungkin zaman sekarang dah zamannya teknologi media sosial yang sudah tidak mungkin terbendung. Nah, kita itu harus pandai-pandai kalau mendengar suatu berita atau mendapat suatu berita itu tidak langsung percaya, tapi harus cross check dulu. Kalau misalnya harus tabayun dulu gitu. Memastikan kebenaran itu. Betul. Sepakat. Oke, menurut saya pribadi tantangan terbesar adalah pengaruh media sosial ya. Jelas karena dengan perbedaan zaman banyak teman-teman yang mudah terpancing isu politik, sara, atau berita hoax. Tantangan lainnya sendiri yaitu menurunnya semangat kebangsaan karena terlalu terpengaruh budaya luar. Kalau tidak hati-hati, ini bisa berdampak sangat besar, berdampak buruk juga pada masa depan anak-anak bangsa. Menurut saya, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika itu justru semakin relevan di era globalisasi ini. Banyak paham asing yang masuk dan tidak semua sesuai dengan budaya bangsa kita. Pancasila menjadi filter agar perkembangan
zaman tidak menghilangkan jati diri sebagai bangsa Indonesia yang beradab dan semata ini Bhinneka Tunggal itu menegaskan bahwa meski kita berbeda tapi satu tujuan yaitu menjaga keutuhan NKRI. Jadi Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika itu sebetulnya sangat penting sekali gitu. Jadi bukan hanya diucapkan tentang Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, tapi harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya contoh kecilnya kita itu harus hidup rukun, gotong royong, biar agar Indonesia itu bisa bersatu gitu. Oke. Sangat penting karena Pancasila itu kan sebagai fondasi negara dan nilai-nilainya juga masih relevan sampai sekarang juga gitu kan. Bhinneka Tunggal Ika juga mengingatkan kita bahwa kita juga tetap satu bangsa meskipun berbeda-beda gitu ya. Untuk generasi muda tidak boleh melupakan juga ini, karena kalau persatuan hilang ya Indonesia juga pasti bakal terpecah belah juga. Sebagai pegawai kelurahan, bentuk bela negara yang saya lakukan adalah memberikan pelayanan yang jujur, cepat, dan adil kepada masyarakat. Kalau mau sebagai contoh kecilnya yang dalam kehidupan tingkat kecil di atas itu yang sering dilakukan itu misalnya adalah gotong royong, siskamling, oke. banyak hal kecil ya kayak membantu tetangga yang kesusahan. Itu bagian pada bela negara sih menurut saya. Berusaha menjadi mahasiswa yang disiplin, tidak terlibat tawuran, dan menjaga nama baik kampus. Selain itu, saya aktif mengikuti kegiatan sosial seperti bakti lingkungan dan relawan bencana. Saya juga berusaha berpikir kritis tetapi tetap menghormati orang lain. Menurut saya, bela negara bisa dimulai dari sikap bertanggung jawab. Generasi muda memiliki peran besar yang karena mereka akan menjadi penerus bangsa di masa depannya. Mereka tidak hanya harus cerdas secara akademik, tapi juga memiliki karakter nasionalisme dan semangat persatuan. Jadi di pemuda zaman sekarang itu sebetulnya sangat penting, tapi harus diarahkan gitu. Karena jadi pentingnya tuh sekarang karena zamannya gadget, media sosial, hal-hal yang positif kita arahkan ke hal yang positif. Jangan sampai menyebar berita hoax gitu. Untuk generasi muda harus menjadi agen perubahan ya, yang positif tentunya gitu. Kita juga harus ikut melawan hoax, intoleransi, dan ujaran kebencian juga. Selain itu juga kita sebagai pemuda juga harus kreatif, produktif, dan ikut membangun bangsa juga melalui inovasi. Nah kalau bukan kita, siapa lagi untuk mengikuti kita juga gitu kan. Ancaman disintegrasi biasa dicegah dengan memperkuat pemahaman kebangsaan melalui pendidikan formal maupun non-informal. Jadi mungkin salah satu solusinya adalah meningkatkan kesadaran bersama dalam menerima informasi sekecil apapun. Kita harus cross check dulu, tabayun dulu, lihat apakah ini kita terima harus bar atau jangan. Gitu. Oh iya, berhati-hati. Berhati-hati, Oke. gitu. Jelas ya, kita harus punya filter informasi dan berpikir kritis. Jangan sampai sebagai anak muda kita gampang percaya berita tanpa sumber yang jelas, tergiring opini. Selain itu, memperkuat pendidikan karakter juga dan wawasan kebangsaan itu sangat penting. Lingkungan pergaulan juga harus sehat karena teman sangat mempengaruhi cara kita berpikir. Ya, pesan saya ingin mengajak masyarakat untuk tidak pernah lupa dengan sejarah perjuangan bangsa ini. Jangan mau dipecah belah. Oke. Betul, sepakat. Ya, jangan malu untuk jadi orang Indonesia. Cinta tanah air bisa ditunjukkan juga dengan cara yang sederhana, misalnya nih kayak pakaian produk lokal, dukung budaya negeri sendiri, dan berbuat baik juga untuk masyarakat. Jangan biarkan juga untuk teknologi membuat kita lupa nih sebagai identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Kita boleh modern, tapi tetap nasionalis. Saya berharap Indonesia semakin maju, adil, sejahtera, dan tetap bersatu dalam keberagamaan. Merdeka. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Harapan saya itu Indonesia itu ke depannya harus lebih adil bagi semua warga Indonesia, tidak membeda-bedakan golongan, tidak membeda-bedakan agama, tidak membeda-bedakan ras. Keadilan harus berjalan dari bawah sampai atas, terus keadilan sosial terutama Rata, keadilan sosial harus diterapkan dengan yang kaya mungkin kaya, yang miskin makin miskin. Oke. Baik. Mungkin itu saja Pak ya.
Oh, siap, Saya siap, siap. minta waktu sebentar tadi. Terima kasih Siap. juga atas waktunya. Siap, siap, sama-sama. Mudah-mudahan pesan-pesan Bapak ini bisa jadi pesan yang nilai positif untuk bangsa Indonesia dan lingkungan, khususnya lingkungan Bapak. Amin, amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Las, sebagai generasi muda, saya berharap Indonesia menjadi negara yang maju, tapi tetap berkepribadian bangsa. Saya ingin melihat pendidikan semakin baik, lapangan kerja meningkat, dan masyarakat semakin sejahtera. Saya percaya generasi muda bisa membawa perubahan besar kalau kita bersatu, optimis, dan tidak mudah menyerah. Allahu Akbar. Semangat! Dari ketiga narasumber tadi, yaitu Pak Kasipem, Ketua RT, dan mahasiswa, dapat disimpulkan bahwa wawasan kebangsaan dipandang sebagai cara pandang bangsa Indonesia untuk menjaga persatuan dan cinta tanah air di tengah keberagaman. Dan bela negara bukan hanya tugas TNI, tetapi tanggung jawab semua warga negara. Dan menjaga persatuan dilakukan dengan sikap saling menghargai, toleransi, gotong royong, dan komunikasi yang baik antar warga. Selain itu, tantangan bangsa saat ini adalah maraknya hoax, radikalisme, dan menurunnya semangat nasionalisme, terutama di kalangan generasi muda akibat pengaruh media sosial dan globalisasi. Sementara itu, kesimpulan dari saya bahwa Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dianggap sangat penting sebagai dasar dan pedoman agar bangsa tetap bersatu, meski berbeda-beda. Semua narasumber menegaskan bahwa generasi muda memiliki peran besar dalam menjaga keutuhan NKRI melalui sikap kritis, kreatif, dan penggunaan teknologi secara positif. Harapan bersama adalah Indonesia menjadi negara yang maju, adil sejahtera, dan tetap bersatu dalam keberagaman dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan. Demikian kesimpulan dari kelompok kami, kelompok 1, Angkatan 14, Kota Tasikmalaya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.